Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 18. Sebagai seorang ahli silat tinggi, begitu mengenal dasar mereka, Biao Eng dapat melihat gerakan-gerakan yang mengandung kelemahan dari mereka yang lebih rendah. Maka sekali ia berseru keras secara tiba-tiba ia merebahkan tubuh terlentang akan tetapi berbarengan sabuk sutranya menyambar dengan lingkaran lebar ke arah kaki 13 orang yang mengurungnya. Terdengar jerit-jerit dan tertawa-tawa dan dua orang yang terjungkal roboh karena terlibat sabuk sutra kakinya. Akan tetapi Biao Eng cepat menarik kembali sabuknya dan menggunakan kedua tangan menekan tanah sehingga tubuhnya sudah mencelat berdiri di atas tanah. Tepat seperti dugaannya, 11 orang yang berhasil mengelak dari serampangan sabuknya kini menusuk atau membacok pinggangnya. Ia berseru keras, tubuhnya meloncat tinggi. Ia maklum bahwa pedang-pedang itu akan mengejarnya, maka cepat ia menggunakan kedua kakinya membarengi saat semua pedang menyambar, menginjak pedang-pedang itu, meminjam tenaga mereka menggenjot tubuhnya ke atas. 11 batang pedang yang kena digenjot itu tertekan ke bawah sehingga memperlambat gerakan mereka, dan pada saat itu, tubuh Biao Eng yang sudah melayang ke atas cepat membuat gerakan membalik, kepalanya menukik ke bawah dan sinar putih sabuk sutranya menyambar dari atas ke arah kepala orang-orang itu. Wutut! Terang-terang cering. Beberapa batang pedang yang menangkisnya terlempar, beberapa orang lagi meloncat jauh menghindar. Akan tetapi ada 3 orang yang kurang cepat mengelak sehingga pundak mereka terkena totokan ujung sabuk. Mereka terguling roboh dan tertawa cekikikan, padahal yang kena ditotok ujung sabuk adalah jalan darah Qin Cheng Hiatu dan Tiong Cha Hiatu. Mestinya mereka yang tertotok ini mengalami penderitaan karena nyeri, akan tetapi mereka tidak mengeluh tidak menangis malah tertawa sambil meraba-raba pundak. 2 orang sudah roboh karena kaki mereka terkilir uratnya. Tak dapat bangun, 3 orang lagi tertotok roboh, tinggal 8 orang yang kini mulai mengurung lagi. Mata mereka makin liar berputaran, mulut menyeringai, ada yang menjilat-jilat bibir basah dengan ujung lidah merah kecil meruncing, sikap mereka amat menyeramkan. Akan tetapi ada perasaan kasihan timbul di hati Biao Eng. Darah ini sekarang merasa yakin bahwa yang mengeroyoknya adalah pasukan wanita yang miring otaknya alias gila. Ia pikir lebih baik melarikan diri dari situ meninggalkan orang-orang gila yang sebetulnya tidak berdosa ini. Akan tetapi selagi ia berpikir hendak pergi meninggalkan mereka, tiba-tiba terdengar suara ketawa nyaring melengking, ketawa merdu sekali, akan tetapi ternyata mengandung wibawa hebat bagi 8 wanita ini serta-merta mereka itu menjatuhkan diri berlutut sambil berseru. Xian Li datang. Biao Eng cepat menoleh ke arah wanita-wanita itu menghadap terkejut mendengar mereka menyebut Xian Li, Dewi, kepada wanita yang tertawa merdu tadi. Ia makin terheran dan terkejut ketika melihat seorang wanita muda berpakaian serba merah. Wanita itu masih muda, hanya 2-3 tahun lebih tua daripadanya, berwajah cantik manis dan bersikap gagah, matanya bersinar-sinar seperti sepasang bintang pagi, akan tetapi di balik kemanisan wajahnya ini terbayang kebengisan dan kekerasan hati. Pakaian yang berwarna merah dan di pinggangnya juga tergantung sebatang pedang yang sarungnya terukir kembang-kembang merah pula. 2 orang gadis jelita itu berdiri berhadapan dan saling pandang. Diam-diam Biao Eng bergidik. Kalau para pelayannya yang 13 orang itu gila, apakah majikannya tidak lebih gila? Akan tetapi, pelayan-pelayannya sudah begitu lihai, tentu majikannya lebih lihai. Maka ia bersikap waspada, menggulung sabuk sutra dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan. Apa yang terjadi di sini? Suara wanita baju merah itu halus dan merdu, sikapnya tenang sekali sehingga Biao Eng menjadi kagum dan lebih hati-hati lagi. Sikap ini saja sudah menimbulkan dugaan bahwa wanita ini tentu amat lihai. Tanpa sebab aku dikeroyok oleh pasukan ini, terpaksa aku membela diri, kata Biao Eng mendahului orang-orang gila itu. Hihihihi, orang gila ini bicaranya tidak karuan, Xian Li. Dia melakukan 3 macam kesalahan besar. Pertama, dia membikin marah Tai Hou, kedua, dia membikin sakit hati Xian Li, dan ketiga, dia menyerang kami, kata wanita gila berambut riap-riapan. Bohong. Biao Eng berteriak marah dan penasaran. Mereka itulah yang gila dan miring otaknya. Menjadi marah itu tadi sambil menangkis sudah menggerakkan kepala menggigit sehingga Biao Eng terpaksa melempar tubuh ke belakang. Kau yang gila. Teriak 13 orang itu berbarengan. Kalian yang gila.
Biao Eng balas berteriak, tak kalah nyaring. Kau. 13 orang itu membalas. Kalian. Biao Eng berseru pula. Beberapa kali 13 orang itu dan Biao Eng saling mengatakan gila. Dara baju merah mengangkat tangan dan 13 orang wanita itu diam, terpaksa Biao Eng juga diam. Ternyata kalian semua ini gila. Orang berbaju putih dekil kotor. Benarkah engkau telah melakukan 3 dosa besar itu? Tidak. Bohong semua. Coba buktikan, orang-orang gila. 3 dosa apakah yang kulakukan? Mengapa aku membikin marah Taihou kalian sedangkan bertemu pun belum? Wanita berurai rambut bangkit berdiri dan menuding ke arah hidung Biao Eng. Tentu saja engkau membikin marah Taihou. Engkau memasuki wilayah kekuasaan Taihou tanpa izin, bukankah hal itu berarti engkau membikin marah Taihou? Biao Eng meraba-raba dagunya. Biarpun alasan yang dikemukakan alasan gila, namun tak dapat disangkal, memang akibatnya akan memarahkan orang yang berkuasa di situ, biarpun ia tidak sengaja melanggar wilayah orang. Ia masih penasaran dan bertanya. Kenapa kalian katakan aku menyakitkan hati Xianli dan menyerang kalian? Dosamu kedua, engkau telah membunuh Tuan Muda Tokak Hou yang menjadi kesayangan Xianli, bukankah berarti engkau menyakitkan hati Xianli? Dan engkau menyerang kami, kalau tidak menyerang, bagaimana 5 orang teman kami bisa roboh? Hayo sangkal kalau bisa, orang gila. Biao Eng mengerutkan alis. Mereka itu gila, akan tetapi agaknya memiliki kepandaian berdebat melebihi pokrol bambu. Percuma saja berdebat dengan orang gila, pikirnya. Maka ia lalu menghadapi gadis baju merah yang agaknya tidak gila itu lalu berkata. Aku kebetulan lewat di tempat ini, tidak tahu bahwa aku melanggar wilayah orang. Kemudian aku melihat seekor harimau membunuh 2 ekor kijang, maka aku lalu membunuh binatang ganas itu. Tiba-tiba mereka ini muncul dan mengeroyokku, terpaksa aku membela diri dan kalau di antara mereka ada yang roboh, hal itu sudah wajar dalam pertandingan. Siapa namamu? Tiba-tiba gadis berpakaian merah itu bertanya. Namaku Songbun Siuli si Biao Eng. Biao Eng memperkenalkan nama julukannya karena bermaksud agar wanita itu tidak akan memandang rendah kepadanya. Akan tetapi ia kecelik, karena wanita itu seolah-olah tidak kaget mendengar nama julukan yang amat terkenal di dunia Kang Ou itu, bahkan bertanya. Julukanmu gadis berkabung? Untuk kematian siapa engkau berkabung? Pertanyaan ini membuat Biao Eng tertegun sejenak. Semenjak kecil ia suka berpakaian putih, bukan untuk berkabung dan dia mendapat julukan, berkabung, karena pakaiannya yang selalu putih itu. Kini pertanyaan itu membuatnya berpikir dan tanpa ragu-ragu ia menjawab. Aku berkabung untuk ayah bundaku yang sudah tiada. Kenapa engkau memakai pakaian putih? Pertanyaan tolol, ataukah gila? Biao Eng mengerutkan keningnya dan menjawab tak sabar. Tentu saja berpakaian putih, kan sudah jelas aku berkabung? Tiba-tiba wanita cantik berpakaian merah itu tertawa, suara ketawanya seperti tadi, nyaring dan merdu sekali dan anehnya, seperti juga tadi, wanita-wanita gila yang mendengar suara ketawa ini lalu menundukkan muka seperti orang ketakutan. Apakah suara ketawa itu merupakan tanda bahwa gadis itu sedang marah? Mengapa engkau tertawa? Biao Eng bertanya, suaranya dingin dan marah, gadis baju merah itu tertawa makin nyaring. Siapa tidak akan tertawa mendengar engkau berkabung memakai pakaian putih? Lihat, aku pun berkabung karena kematian ayah bundaku, dan aku memakai pakaian serba merah. Ini baru benar-benar berkabung. Biao Eng mengangkat muka dan memandang wajah yang cantik manis itu penuh perhatian. Celaka, pikirnya. Agaknya gadis cantik yang kelihatannya waras ini pun ternyata tidak kalah gilanya dengan ke-13 orang pelayannya. Seluruh dunia mengakui bahwa warna berkabung adalah putih yang berarti suci dan warna duka. Kalau engkau berkabung memakai pakaian merah, terserah kepadamu, jawab Biao Eng yang menganggap tiada akan ada gunanya berdebat dengan orang berotak miring. Hihihihihi, alangkah lucunya. Siapa bilang warna putih itu suci? Apanya yang suci? Mengapa warna putih dianggap sebagai warna berkabung dan duka? Yang berkabung itu hatinya, ataukah pakaiannya dan warna pakaiannya? Diam-diam Biao Eng mendongkol karena betapapun gilanya bantahan itu, memang sukar untuk dijawab.
Memang harus ia akui bahwa yang menentukan berkabung atau tidaknya, berduka atau tidaknya, bukanlah warna pakaian melainkan hati orangnya. Sesukamulah, aku tidak ada waktu untuk mengobrol lagi. Aku hendak pergi dari sini. Biao Eng lalu meloncat hendak pergi, gerakannya cepat sekali. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan merah melesat cepat seperti kilat menyambar dan tahu-tahu gadis pakaian merah itu sudah berdiri menghadang di depannya. Engkau mau apa? Bentaknya marah, tidak takut sedikit pun biar ia tahu bahwa gadis itu ternyata memiliki ginkang yang luar biasa. Mau apa? Mau membunuhmu. Apakah sepasang kijang itu milikmu? Bukan. Nah, engkau telah membunuh kesayanganku, sekarang engkau harus menjadi penggantinya, menjadi kesayangan dan teman mainku, kalau tidak mau aku akan membunuhmu. Gila. Kau kira aku takut kepadamu? Biao Eng tak dapat menahan marahnya lagi dan ia sudah menubruk dan memukul ke arah muka wanita baju merah itu. Gadis itu tertawa, mengangkat tangan dan menangkis. Duh! Dua buah lengan yang berkulit putih halus bertemu, dua tenaga dahsyat dari sinkang yang kuat bertumbuk. Akibatnya, Biao Eng terhuyung ke belakang dan tubuh gadis baju merah itu bergoyang-goyang. Hihihihi, tenagamu boleh juga. Gadis berpakaian merah itu tertawa. Engkau lebih kuat daripada Tokak Hou, pantas dia kalah. Engkau akan menjadi teman main yang lebih menyenangkan. Tidak sudi. Biao Eng membentak. Tentu saja dia marah sekali. Masa dia hendak dijadikan seekor harimau yang menjadi binatang peliharaan? Karena maklum akan kelihayan lawan, Biao Eng sudah meloloskan sabuk sutranya dan ia menggerakkan pergelangan tangan. Hihihihi, bagus sekali. Mari kita main-main. Si nona berpakaian merah tertawa dan sinar merah berkelebat ketika ia mencabut pedangnya. Wutut. Wirr. Ceringgi. Sinar putih dan sinar hitam itu pecah membuyar dan masing-masing menarik kembali senjatanya ketika ujung sabuk sutra bertemu pedang hitam, membuat tangan mereka tergetar. Biao Eng terkejut bukan main. Gila atau tidak, gadis baju merah itu benar-benar memiliki sinkang yang kuat, ginkang yang tinggi dan senjata pedang yang ampuh. Bagus, engkau lihai juga, si Biao Eng. Jagalah pedangku ini. Gadis baju merah itu tiba-tiba mengeluarkan suara melengking ketawa yang amat aneh sehingga Biao Eng merasa jantungnya berdebar dan sinar bergulung-gulung berwarna hitam datang menyambar seperti badai datang mengamuk. Biao Eng kaget, cepat memutar sabuk sutranya dan bertandinglah dua orang gadis cantik itu dengan seru. 13 orang wanita yang sikapnya seperti gila itu ternyata amat suka menonton pertandingan silat. Mereka kini bangkit berdiri dan menonton, bahkan yang tadi dirobohkan Biao Eng juga menonton dengan mata terbelalak dan mulut ternganga. Mata yang tadinya liar berputar itu kini kehilangan sifat liarnya, seperti mata orang waras dan memang hanya dalam hal ilmu silat saja mereka ini dapat mengerahkan perhatian maka dapat mempelajari ilmu silat sampai mencapai tingkat tinggi. Betapapun juga, kini menyaksikan pertandingan hebat itu pandang mata mereka menjadi kabur dan kepala mereka terasa pening. Yang tampak oleh mereka hanyalah sinar hitam dan putih bergulung-gulung dan mereka mendengar suara ketawa merdu dari wanita baju merah diselingi pujian-pujian akan kelihayan Biao Eng. Putri Lam Hai sini makin lama menjadi makin kaget dan juga kagum sekali. Memang banyak sudah ia bertemu tanding yang lihai, akan tetapi selain bekas sucinya yang kini amat lihai, belum pernah ia bertemu dengan wanita sebaya yang memiliki kepandaian seperti wanita baju merah ini. Hatinya panas mendengar pujian-pujian dan suara ketawa yang keluar dari mulut lawannya. Dia sudah mandi keringat dan harus mengerahkan semua tenaga dan mengeluarkan semua kepandaiannya, tidak berani memecah perhatian. Akan tetapi lawannya masih bisa tertawa-tawa dan memujinya. Pujian itu bagi telinganya merupakan ejekan yang memanaskan hati. Maka ia melengking nyaring dan mengeluarkan ilmu simpanannya yang disebut Pek In Sin Tian, ilmu cambuk awan putih. Ilmu silat ini sebetulnya diperuntukkan senjata Joan Tian, yaitu ruyung lemas atau senjata seperti cambuk. Akan tetapi karena senjata Biao Eng yang istimewa adalah sabuk sutra, maka kini ilmu itu dimainkan dengan sabuknya dan ibunya dahulu sengaja menciptakan ilmu yang khusus untuk sabuknya diambil dari dasar-dasar Pek In Sin Tian itu.
Segera sabuknya mengeluarkan suara bercuitan dan diakhiri dengan ledakan-ledakan yang keluar dari ujung sabuk yang dilepas kemudian ditarik tiba-tiba seperti orang membunyikan cambuk. Hihihi, ilmu cambuk yang luar biasa. Wanita baju merah itu berseru keras. Akan tetapi seruannya itu disusul Pekik kaget ketika tiba-tiba pedangnya terlibat ujung sabuk dan tanpa dapat ia tahan lagi, pedang itu terlepas dari tangannya direnggut sabuk dan terlempar ke atas tanah. Pada detik berikutnya, wanita baju merah itu sudah menyambar ujung sabuk sutera dan terjadilah perebutan ketika mereka saling membetot sabuk sutera. Biao Eng maklum bahwa kalau mereka berdua berkeras mengeluarkan tenaga, sabuknya akan putus dan hal ini tidak akan menguntungkannya. Maka tiba-tiba ia melepas sabuknya sehingga ujung yang tadi dipegangnya melecut ke arah muka lawan. Wanita itu lihai sekali, melepaskan ujung sabuk sambil menggulingkan tubuh ke atas tanah. Sabuk sutera itu melayang ke belakangnya dan ia tidak mau mengambilnya. Bahkan ia tertawa-tawa dan meloncat maju menghadapi Biao Eng dengan tangan kosong. Hihihi, bagus sekali. Engkau teman main yang menyenangkan. Mari kita main-main dengan tangan kosong. Melihat datangnya pukulan, Biao Eng mengelak dan balas menendang, namun lawannya sudah meloncat ke belakang sambil terkekeh. Biao Eng kini merasa ragu-ragu. Agaknya lawannya ini yang dianggapnya gila dan jahat, belum tentu benar-benar jahat, karena siapa tahu maksud kata-katanya teman main adalah teman berlatih. Mungkin sekali harimau tanduk satu yang juga lihai itu selain menjadi binatang peliharaan, juga menjadi teman berlatih silat. Agaknya dia bukan dihina, bukan hendak dijadikan binatang peliharaan teman bermain-main, melainkan dijadikan teman berlatih silat. Berkuranglah kemarahannya akan tetapi ia pun merasa penasaran. Dalam pertandingan tadi, dialah yang sesungguhnya terdesak karena ilmu pedang wanita itu benar-benar luar biasa sekali. Kalau ia tadi berhasil merampas pedang, hal itu mungkin karena lawannya terkejut dan bingung menyaksikan perubahan permainan sabuk suteranya, atau mungkin juga lawannya sengaja menyerahkan pedang untuk merampas sabuk sutera. Dan hasil pertandingan mengadu senjata tadi masih sama kuat, belum ada yang kalah karena keduanya kehilangan senjata. Dalam hal ilmu silat tangan kosong, Biao Eng juga amat lihai, maka ia tidak menjadi jerih dan menghadapi lawannya penuh semangat. Akan tetapi, setelah lewat 30 jurus saling menyerang, saling mengelak dan menangkis, tiba-tiba Biao Eng terkejut sekali menyaksikan perubahan luar biasa pada permainan silat lawan. Kini lawannya itu bersilat dengan aneh bukan main, gerakan-gerakannya kadang-kadang lemas dan indah melebihi keindahan orang menari, kadang-kadang amat kaku dan buruk seperti monyet pincang menari. Dan kadang-kadang bahkan secara tiba-tiba menjatuhkan diri duduk dan membanting-banting kedua kaki sambil menangis seperti seorang bocah nakal sedang ngambek. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu diserang, tiba-tiba mencelat dan membalas dengan serangan lebih hebat. Makin aneh gerakan wanita baju merah itu, makin sukar dilawan karena Biao Eng menjadi bingung sekali. 50 jurus telah lewat dan beberapa kali Biao Eng tertegun dan berhenti setengah jalan dalam penyerangannya karena melihat gerakan lawan yang terlalu aneh. Ia mencoba untuk menyatukan pikiran dan tidak mempedulikan sikap lawan yang luar biasa itu. Sambil berteriak ia menerjang maju, memukul ke arah perut lawan. Nona baju merah menangkis dan karena posisinya miring ia terhuyung. Biao Eng mendesak akan tetapi tiba-tiba lawannya itu berteriak keras sekali. Biao Eng siap menghadapi terjangan balasan lawan karena teriakan itu biasanya mendahului serangan yang dahsyat. Karena ia tidak berani memandang rendah lawan yang ia tahu amat lihai, mendengar teriakan itu ia siap membela diri. Wanita baju merah itu benar saja menggerakkan kedua tangan, yang kiri ditudingkan ke depan, ke arah hidung Biao Eng, mulutnya tertawa dan tangan kanan dikepal, terus dihantamkan ke arah mukanya sendiri. Biao Eng terhenti gerakannya, matanya terbelalak lebar saking herannya. Biarpun hanya sedetik 2 detik ia terpesona dan terheran, namun yang sedetik 2 detik ini sudah cukup mendatangkan bencana baginya karena tahu-tahu kaki lawannya sudah menyelonong, dan ujung sepatu merah menyentuh lututnya. Tanpa dapat dielakkannya lagi, tubuh Biao Eng roboh miring dan sebuah totokan di pundak dan punggung membuat ia tak dapat berkutik lagi. 5 orang anggota pasukan baju kuning sambil tertawa-tawa menubruk dan mengikat tubuh Biao Eng seperti orang mengikat seekor domba yang hendak disembelih, kemudian beramai-ramai mereka mengangkat dan menggotong tubuh Biao Eng, dibawa naik ke atas sebuah puncak sambil tertawa-tawa gembira.
Sikap mereka mengingatkan Biao Eng akan sikap serombongan pemburu yang pulang membawa seekor harimau hasil buruan. Ia bergidik. Akan diapakankah dia? Segala kemungkinan bisa saja terjadi atas dirinya di tangan orang-orang gila ini. Apakah mereka akan memanggangnya seperti orang memanggang domba di atas api sampai kulit dagingnya menjadi setengah matang untuk diganyang dengan teman arak wangi? Kembali ia bergidik dan meremkan matanya, tidak tahan memandangi wajah yang cantik-cantik akan tetapi yang menyeringai seperti muka kuda sakit gigi itu. Akan tetapi setelah rombongan aneh ini membawanya tiba di puncak, mata Biao Eng terbelalak memandang ke depan dan kembali ia meragukan apakah mereka itu yang gila ataukah dia sendiri yang sudah berubah pandang mata dan pikirannya sehingga hal-hal yang sebetulnya biasa dan wajar dia anggap aneh dan gila. Jangan-jangan dia sendiri yang telah gila. Ingin ia menggosok-gosok kedua matanya, akan tetapi tidak dapat karena kedua tangan dan kedua kakinya dibelenggu pada kayu pikulan di mana ia digotong seperti seekor domba. Yang membuat ia terbelalak keheranan adalah ketika ia melihat adanya bangunan besar di puncak itu. Bangunan itu besar dan megah, akan tetapi bentuknya sungguh tidak lumrah bangunan manusia. Bentuknya peletot-peletot, bulat bukan persegi pun bukan. Tiang rumah yang biasanya dan seharusnya lurus itu berbentuk bengkang-bengkong tidak karuan, tembok yang biasanya rata itu berenjal-berenjol tinggi rendah tidak karuan pula. Lantainya tidak rata, melainkan penuh lekuk-lengkung sehingga kalau tidak hati-hati berjalan di situ bisa tersandung atau terjeblos. Pintunya sekecil jendela, sebaliknya jendelanya selebar pintu. Daun pintu bangunan itu dibuka dengan engsel di kanan kiri, atau terbuka dengan mengangkat daun pintu ke atas, melainkan daun pintunya amblas ke dalam lantai. Pendeknya, selama hidupnya belum pernah ia melihat rumah seperti itu. Agaknya pembuatnya adalah orang-orang dengan pikiran kanak-kanak atau pikiran tidak waras. Ataukah pikirannya sendiri dan pandang matanya yang sudah berubah sehingga ia melihat sesuatu yang wajar akan tetapi kelihatan aneh? Para pemikulnya melemparkannya di depan pintu gedung aneh itu, dan mereka semua, termasuk gadis pakaian merah berdiri di pinggiran. 13 orang pelayan itu berlutut dan menyembah dengan muka mencium tanah, sedangkan gadis pakaian merah itu berlutut dengan sebelah kaki. Tak lama kemudian terdengar suara ketawa dari dalam gedung. Suara ketawa terkekeh aneh dan menyeramkan, seperti suara ketawa kuntilanak. Tubuh ke-13 orang anak buah pasukan baju kuning tidak ada yang bergerak, muka mereka tetap menempel tanah, sedangkan gadis baju merah yang berlutut dengan kaki kiri itu menunduk, sikapnya penuh hormat. Hati Biao Eng berdebar tidak karuan. Makhluk apakah yang tertawa seperti itu? Mengingatkan ia akan suara burung hantu yang berbunyi pada tengah malam di tengah tanah kuburan. Apakah ia akan diserahkan makhluk ajaib yang akan mengganyangnya mentah-mentah? Ia bergidik dan membuka mata lebar-lebar penuh perhatian ke arah lubang pintu yang hitam gelap. Suara ketawa disusul suara batuk-batuk serak dan agak lega hati Biao Eng. Betapapun juga, yang dapat batuk-batuk seperti itu tentulah seorang manusia. Akan tetapi manusia macam apakah? Terdengar bunyi kaki diseret dan ketukan tongkat, tidak rata bunyinya dan Biao Eng mengerti bahwa orang yang berjalan di atas lantai berlekuk-lengkung seperti itu mana bisa rata langkahnya. Tentu sambil berloncatan kalau tidak mau tertelungkup. Kini muncullah orang yang tertawa dan batuk-batuk itu. Kiranya seorang nenek yang tua sekali, mukanya sudah kempot peot dan karena ia tertawa lebar, tampak mulutnya tidak bergigi sama sekali. Matanya sipit hampir tertutup, keriput, rambutnya putih semua, muntel seperti kapas basah, seluruh kulit tubuhnya yang tampak, dari muka, leher dan tangan, penuh keriput karena kelebihan kulit kekurangan daging. Biarpun nenek itu sudah kelihatan tua sekali, akan tetapi pakaiannya amat mewah dan indah, terbuat daripada sutera halus dari barat dan berkembang-kembang 5 macam warna, kuning, merah, biru, hitam, dan putih. Sepatunya sulaman dan rambut yang putih tinggal sedikit itu dihias burung hong emas bertabur mutiara. Nenek ini memegang tongkat dan tongkatnya pun terbuat daripada gading yang kepalanya diukir indah merupakan kepala liong. Sukar ditaksir berapa usia nenek ini, tentu sedikitnya ada 100 tahun. Bukan main, pikir Biao Eng, setengah geli akan tetapi juga heran dan merasa ngeri hatinya. Inilah agaknya sang ratu yang menjadi peran utama di tempat ini. Ia mengingat-ingat akan penuturan ibunya dahulu tentang nama tokoh-tokoh besar di dunia Kangou bagian utara, akan tetapi seingatnya ibunya belum pernah menyebut-nyebut seorang nenek yang masih pesolek seperti ini, yang tinggal di rumah gila dan mempunyai pasukan wanita gila pula.
Seingatnya, seorang di antara butek sukui atau 4 iblis tanpa tanding, yang disebut pula 4 datuk hitam, yang menguasai daerah utara adalah Pat Jiu Xianong, di timur Angdin Kuibo dan di selatan adalah ibunya sendiri. Adapun tokoh-tokoh di Gobisan, yang ia dengar adalah Gobipai atau Partai Persilatan Gobisan yang tersohor ilmu pedangnya akan tetapi termasuk golongan putih dan pimpinannya adalah Huesio-Huesio dari barat. Di samping Pasan Kuiong, memang ada tokoh-tokoh Gobisan yang tergolong tokoh sesat, yaitu Gobi Chit Kui, 7 iblis Gobi, yang dahulu pernah hampir memperkosa ibunya akan tetapi mereka dipukul mundur oleh Shinjiu Kiamong, sehingga ibunya yang masih gadis menjadi tergila-gila kepada pendekar itu. Akan tetapi Gobi Chit Kui sudah mati dan kini yang ada hanya muridnya, yaitu Kim Lian Jai Huaong Xiao Lek yang menjadi sahabat bekas sucinya. Akan tetapi nenek gila dan aneh ini? Dia belum pernah mendengarnya. Hehehe. Hunbue muridku yang hebat, Duiku yang cantik, untuk apa engkau membawa pula hasil buruan seperti ini? Hihihi, dagingnya tentu tidak enak dan kalau dipelihara, dia ini gila, bukan? Dia gila segila-gilanya, Tai Ho. 13 orang anak buah pasukan baju kuning menjawab serentak. Dia mengatakan hamba semua gila, hihihihi, hahaha. Perempuan berurai rambut berkata sambil tertawa. Hus, aku tidak tanya kamu. Mengapa mulutmu terbuka? Bau. Sang ratu itu memencet hidungnya. Melihat ini hampir saja Biao Eng tak dapat menahan ketawanya. Benar-benar ia telah memasuki dunianya orang gila. Apa engkau pagi tadi menyikat gigimu? Tiba-tiba nenek itu bertanya kepada si rambut riap-riapan. Sudah, Tai Ho. Perlihatkan gigimu. Wanita itu meringis sehingga deretan giginya yang putih seperti mutiara itu tampak semua. Nenek itu mengangguk-angguk. Baik, akan tetapi awas, kalau gigimu kotor dan bau, akan kucabuti semua. Gigiku dahulu tinggal sebuah, kuning dan bau maka kucabut sekali. Sekarang bersih. Nah, lihat, bagus dan tidak bau, kan? Nenek itu meringis sehingga tampak gusinya yang kemerahan dan gundul tanpa gigi. Biao Eng tak dapat menahan ketawanya dan biarpun kaki tangannya masih terbelenggu, gadis ini cekikikan, tak dapat menahan kegelian hatinya. Melihat ini, nenek itu mencela muridnya yang berpakaian merah. Hunbue, bagaimana ini? Kulihat dia waras. Dapat tertawa sehat. Gadis berpakaian merah itu cepat menjawab. Dia memang gila, Subo, akan tetapi bisa disembuhkan. Begitukah? Mengapa dia dibelenggu? Kalau mau dipelihara, harus dibebaskan agar dia senang. Dia lihai sekali Subo. Tecu khawatir dia memberontak. Di depanku, mana bisa memberontak? Nenek itu menggerakkan tongkatnya, dan Biao Eng terkejut bukan main. Tongkat itu menyambar bagaikan kilat ke arah tubuhnya. Dia memejamkan mata, siap menerima datangnya pukulan maut. Ia maklum bahwa menghadapi pukulan tongkat yang anginnya mendatangkan rasa dingin sekali itu ia takkan dapat menyelamatkan diri. Akan tetapi betapa herannya ketika tiba-tiba kaki tangannya sudah terbebas daripada belenggu. Ia kagum bukan main, membuka matanya dan melihat betapa tali-tali kuat yang tadi mengikatnya sudah putus seperti dibabat pedang tajam. Padahal tongkat di tangan nenek itu runcing pun tidak melainkan tumpul. Cepat ia meloncat bangun dengan sigapnya, siap untuk mempertahankan diri dan membela diri mati-matian sebelum menyerah. Di depan ratumu engkau berani berdiri? Hayo berlutut. Nenek itu membentak. Biao Eng adalah seorang gadis yang berhati keras dan tabah. Tentu saja ia tidak sudi berlutut di depan nenek gila ini, biarpun nenek ini menamakan dirinya seorang ratu. Akan tetapi sebelum ia membantah, tampak sinar kuning berkelebat ke arah kakinya. Biao Eng hanya melihat sinar, dapat menduga bahwa dia diserang maka cepat ia meloncat untuk mengelak. Akan tetapi sinar yang ternyata adalah tongkat nenek itu mengejar ke atas, kakinya ditotok dan ia roboh kembali ke atas tanah. Berlutut. Rebahlah. Nenek itu berjingkrak-jingkrak kegirangan. Merah seluruh wajah Biao Eng, merah saking malu dan marahnya. Ia meloncat bangun lagi. Akan tetapi sekali ini bukan sinar kuning tongkat nenek itu yang menyambar, melainkan tangan kiri nenek yang kurus itu mendorong ke depan.
Biao Eng cepat mengelak dengan loncatan ke kiri, akan tetapi seperti juga tadi, percuma saja ia meloncat ke kiri karena pukulan jarak jauh itu tetap saja mengenai tubuhnya dan ia sekali lagi roboh terguling. Nenek iblis! Biao Eng memaki sambil meloncat bangun lagi karena biarpun ia roboh, ternyata hawa pukulan nenek itu tidak melukainya, hanya membuatnya terjengkang karena hawa pukulan itu amat kuat. Bagus, terima kasih, Nona manis. Aku memang nenek iblis, juga nenek ratu. Pujianmu kuterima dengan hati terbuka. Nenek itu berjingkrak kegirangan seperti seorang anak kecil mendapat pujian. Melihat ini, Biao Eng tercengang. Benar-benar nenek yang miring otaknya dan agaknya nenek ini lihai sekali. Kalau ia tidak cepat merobohkan nenek ini, tentu tidak ada harapan lagi baginya terlepas dari tangan orang-orang gila ini. Pasukan baju kuning dapat ia atasi, sedangkan gadis baju merah biarpun lihai, dapat pula ia tahan karena tidak selihai nenek ini. Ia menggunakan kesempatan selagi nenek itu menari-nari dan memutar tubuh, secepat kilat ia menghantam punggung nenek itu dari belakang. Wood! Black! Pukulan Biao Eng tepat mengenai punggung nenek itu, dan sekali ini ia mengerahkan tenaga sinkang yang dahulu dilatih sambil merendam tangan dalam godokan 5 macam racun karenanya dinamai ngotok ciang, tangan 5 racun. Tadi dalam pertandingan melawan gadis baju merah ia tidak tega menggunakan tangan beracun itu, akan tetapi kini menghadapi nenek yang demikian lihainya, yang perlu ia pukul mati agar ia dapat bebas. Ia terpaksa mengeluarkan pukulan ini, bahkan memukul dari belakang. Pukulannya mengenai punggung dengan tepat. Nenek itu mengeluh dan terguling miring, dari mulutnya mengeluarkan darah hitam, tanda bahwa pukulan itu mengenai sasaran dan jantung nenek itu telah keracunan. Anehnya, baik nona baju merah maupun 13 orang perempuan baju kuning diam saja seperti patung. Kesempatan ini dipergunakan oleh Biao Eng untuk memutar tubuh dan hendak lari meninggalkan puncak. Akan tetapi baru melangkah beberapa tindak, terdengar suara ketawa. Hehehe. Duiku yang manis, kau hendak terbang kemana? Biao Eng terkejut mengenal suara nenek itu dan pada saat itu pun ia terguling roboh karena kedua kakinya kena diserampang tongkat gading. Biao Eng menggulingkan diri mendekati tambang yang tadi dipergunakan mengikat tubuhnya. Ia melihat nenek yang tadinya roboh mati oleh pukulannya itu kini telah berdiri lagi dan terkekeh-kekeh. Kiranya nenek itu tidak apa-apa dan tadi hanya mempermainkannya saja. Akan tetapi mengapa mulutnya keluar darah hitam? Biao Eng bergidik, maklum bahwa nenek ini luar biasa lihainya, memiliki kepandaian yang tidak lumrah manusia, lebih lihai daripada ibunya sendiri. Sabuk sutranya telah lenyap ketika ia bertanding melawan nona baju merah tadi, maka ia teringat akan tambang yang tadi mengikat dirinya. Tambang itu pun merupakan benda lemas maka ia dapat pergunakan sebagai senjatanya. Begitu ia meraba tambang, ia cepat meloncat ke arah tubuh nenek itu, sekaligus ujung tambang menotok ke-13 jalan darah di depan tubuh yang mematikan. Hehehe, engkau memiliki dasar yang lebih baik daripada Hun Bue. Dengan matanya sendiri Biao Eng melihat betapa totokannya yang bertubi-tubi itu semua mengenai sasaran, akan tetapi nenek itu tidak apa-apa, bahkan akhirnya ujung tambang itu membalik dan menotok dadanya sendiri. Ia cepat menyendal tambang itu sehingga ujung tambang lewat di atas kepalanya. Keringat dingin mulai keluar dari wajah Biao Eng. Tahulah ia bahwa melawan pun tidak akan ada gunanya. Nenek ini memiliki kepandaian yang amat luar biasa seperti siluman saja. Sumoy, Subo telah mengambilmu sebagai murid, kenapa engkau masih melawan? Hihihihi, Subo, sudah kukatakan bahwa dia ini memang gila. Betul tidak? Mendengar ucapan gadis pakaian merah ini, Biao Eng terkejut. Dia diambil murid? Sejak kapan? Subo sudah menyebutmu Dewi, berarti engkau menjadi muridnya, kata lagi wanita itu dan setiap kali bicara dengannya, suara wanita baju merah itu tenang dan wajar. Akan tetapi begitu bicara kepada nenek itu atau kepada pasukan baju kuning, gadis baju merah itu lalu ketular gilanya. Giranglah hati Biao Eng. Bukankah dia mengambil keputusan untuk mengasingkan diri dan menggembleng diri dengan ilmu-ilmu yang tinggi agar kelak dapat menghadapi Cui Im? Tempat mana yang lebih tepat untuk mengasingkan diri dari dunia ramai daripada tempat aneh di samping sekumpulan orang gila ini? Dan guru mana yang akan dapat menggemblengnya lebih hebat daripada nenek gila yang memiliki kepandaian tidak lumrah manusia ini?
Segera ia dapat mengambil keputusan dan cepat Biao Eng menjatuhkan diri berlutut di depan nenek itu sambil berkata, "Subo. Hehehe, muridku yang manis, engkau tidak lekas memberi hormat?" Biao Eng tercengang. Dia sudah berlutut masih disuruh lekas memberi hormat. Penghormatan apa lagi yang harus ia lakukan? Cepat ia melakukan Pai Kui, menyembah, sampai 8 kali. Akan tetapi betapa kagetnya ketika nenek itu berkata lagi, "Lekas engkau memberi hormat kepada gurumu. Apakah kau tidak suka menjadi muridku?" Biao Eng menjadi bingung dan wanita berpakaian merah di dekatnya berbisik, "Lekas kau mencium ujung kedua sepatunya." Kemudian nona baju merah itu tertawa. "Hihihihi, Subo. Bukankah Sumo ini masih gila dan belum sembuh benar? Akan tetapi Tecu percaya dia akan sembuh." Biao Eng terkejut dan hampir saja ia meloncat berdiri untuk memaki-maki nenek itu. Aturan mana ini kalau bukan aturan orang gila? Masa menjadi murid saja harus merendahkan diri melebihi budak belian, harus mencium kedua ujung sepatu gurunya. Akan tetapi kesadarannya membuat ia mempertimbangkan. Kalau ia bangkit dan menentang, tentu ia akan mati. Ia tidak takut mati, akan tetapi bukankah kematiannya itu akan sia-sia dan bagaimana ia akan dapat membalas dendamnya terhadap Cui Im dibiarkan enak-enak tak terhukum setelah melakukan kekejian terhadap dirinya dan terhadap ibunya. Ia mengeraskan hatinya, lalu menghampiri nenek itu, berlutut dan mencium kedua ujung sepatunya. "Hehehe, bagus, bagus, engkau mulai sembuh dari penyakit gilamu. Siapa namamu?" "Nama Tecu si Biao Eng," jawab Biao Eng, diam-diam mengharap agar nenek itu tidak mengeluarkan perintah yang gila-gila lagi. Duk. Tubuh Biao Eng terpental dan bergulingan sampai 5 meter jauhnya. Kembali nafsu amarah hampir membuat Biao Eng meloncat bangun, memaki-maki dan melawan. Biarpun tendangan itu tidak melukainya karena ia sebetulnya hanya didorong pada pundaknya dengan ujung kaki, namun penghinaan itu terlampau berat baginya. Untung bahwa sebelum ia melakukan sesuatu yang tentu akan berakibat hebat bagi dirinya, nenek itu sudah membentak. "Engkau Shisi. Apa hubunganmu dengan si Chun Hong?" Saking herannya mendengar nama mendiang ayahnya disebut-sebut nenek itu. Biao Eng lupa akan kemarahannya. Nenek ini gila, semua orang yang berada di situ gila. Apa salahnya kalau ia membohong? Semua ucapan mereka pun kacau balau dan tidak ada yang benar. Tecu tidak mengenalnya. Mengapa Subo menyebut-nyebut nama itu? Siapakah dia? Dia? Hehehe, dia laki-laki yang paling tampan, paling gagah perkasa di dunia ini. Dia laki-laki satu-satunya yang kucinta, akan tetapi si keparat gila dia menolakku dengan mengatakan aku berotak miring. Hehehe. Mendengar ini dan melihat nenek itu tertawa terkekeh-kekeh, kemudian mendengar pula nona baju merah tertawa diikuti gelak tawa ke-13 orang pasukan kuning, Biao Eng lalu tertawa pula. Tertawa bergelak, lebih nyaring dari yang lain karena gadis ini tertawa sewajarnya, timbul dari hati yang girang bahwa ayahnya dahulu menolak nenek ini yang semenjak mudanya sudah gila. Melihat sikap Biao Eng ini, nenek itu kelihatan senang. "Hehehe, muridku yang baik, Biao Eng Dewi Manis, ternyata engkau sudah sembuh, tidak gila seperti si Chun Hong. Biar Shemusi akan tetapi engkau tidak ada hubungan dengan dia. Kalau masih keluarga, tentu kubunuh sekarang juga engkau. Dan ibumu, di mana ibumu?" "Ibu sudah meninggal dunia, dibunuh orang. Ayah pun sudah meninggal dunia." "Hehehe. Orang tuamu sudah mati, orang tuaku pun sudah mati. Orang tua Hun Bue juga sudah mati semua. Hahaha, betapa sengsara hidup kita, merana sebatang kara. Hehehe. Hihihihi, sungguh sengsara kita." Hun Bue si nona baju merah juga terkekeh. Biao Eng menjadi bingung, memandang nenek dan sucinya, itu yang tertawa-tawa. Mereka bilang hidup sebatang kara ditinggal mati orang tua akan tetapi mengapa mereka tertawa-tawa? Benar-benar gila. Tiba-tiba nenek itu menghentikan ketawanya dan memandang Biao Eng. Kenapa engkau tidak tertawa? Apakah engkau tidak berduka ditinggal mati orang tuamu?" Biao Eng terkejut. Ia memang berduka diingatkan bahwa ibunya telah mati dengan mengenaskan. Akan tetapi mengapa dia disuruh tertawa?
Karena tidak dapat menyelami isi hati gurunya, ia tertawa akan tetapi tidak seperti tertawa, melainkan menyeringai pahit. Wah, ketawamu tidak sedap. Mulutmu bau kalau tertawa seperti itu. Nenek itu membentak. Subo, Suma masih belum sembuh dari gilanya. Hun Bue mengingatkan gurunya yang mengangguk-angguk. Benar, hampir aku lupa. Mari kita rayakan kedatanganmu Biao Eng. Kita rayakan datangnya muridku yang baru. Biao Eng digandeng tangannya oleh Hun Bue dan diajak memasuki gedung aneh mengikuti guru mereka. Ternyata di sebelah dalam gedung itu amat luas dan biarpun lantainya tidak rata, namun di dalam gedung itu hawanya dingin dan sejuk. Celaka bagi Biao Eng, semua perabot rumah itu aneh-aneh. Bangku-bangkunya diletakkan terbalik, tempat duduknya di bawah dan 4 kakinya mencuat ke atas. Mereka duduk di atas kaki-kaki bangku itu. Tentu saja amat tidak enak, akan tetapi Biao Eng yang mulai dapat menyesuaikan diri, bagi orang yang memiliki kepandaian seperti dia, duduk di atas bangku atau di atas ujung tombak sekalipun, sama saja. Mejanya juga aneh, bentuknya segitiga tidak rata peletat-peletot dan letaknya miring sehingga kalau meletakkan benda di atas meja itu tentu akan tergelincir jatuh. Akan tetapi melihat permukaan meja yang miring itu kasar dan banyak lubang-lubangnya, mengertilah Biao Eng bahwa menaruh benda di situ harus menggunakan sinkang sehingga bendanya ditekan menancap pada permukaan meja. Ketika ia melirik ke arah dinding, di situ terdapat gambar-gambar yang aneh. Warnanya menyolok beraneka macam sehingga menyakitkan mata, dan bentuk lukisan itu sendiri aneh sekali. Ada orang yang matanya hanya 1, hidungnya 2, bahkan ada lukisan orang yang kepalanya di bawah kakinya di atas, matanya berada di kuku jempol kaki. Banyak pula lukisan yang membuat Biao Eng menjadi pening kepalanya hanya dengan memandanginya saja. Sampai hampir pecah rasa kepalanya hanya dengan memandanginya saja. Sampai hampir pecah rasa kepalanya ketika ia berusaha untuk mengerti lukisan apa sebenarnya yang tergantung itu. Namun tetap saja ia tidak mengerti. Bayangkan saja. Lukisan itu merupakan coretan-coretan halus, malang melintang dan saling membelit seperti 5 macam benang ruwet menjadi satu. Ada pula lukisan yang merupakan titik-titik hitam di atas putih, dan yang lebih gila lagi adalah lukisan yang hanya hitam saja tidak berbentuk, tak tentu garisnya, akan tetapi lukisan-lukisan aneh ini ditaruh di tempat tertinggi dan ada yang diberi bingkai emas. Indah, ya, tiba-tiba nenek itu bertanya kepada Biao Eng ketika melihat gadis ini memandangi lukisan-lukisan yang menghias dinding. Biao Eng terpaksa mengangguk-angguk, akan tetapi ia tidak dapat menahan keingintahuannya dan bertanya. Subo, lukisan apakah itu? Apakah lukisan benang 5 warna yang ruwet dan aut-autan? Wah, celaka. Dasar engkau masih gila, belum sembuh benar, maka tidak bisa mengerti. Itu adalah lukisan yang bernama kecerdasan. Biao Eng menelan ludah bersama sumpah serapah yang sudah berada di ujung lidah. Lukisan berjudul kecerdasan? Kecerdasan orang gila. Karena engkau gila maka engkau tidak dapat menikmati keindahannya. Lihat saja, betapa goresan si pelukis menjiwai lukisannya. Betapa jelas menggambarkan kecerdasan manusia, seperti benang-benang sutera halusnya, dapat menyusuri setiap liku-liku hidup dan seisi alam maya pada. Betapa hebatnya si pelukis. Nenek itu mengangguk-angguk. Dan yang hitam semua itu, Subo. Apakah itu lukisan keindahan waktu malam gelap tiada bulan? Wah, dasar gila. Itu namanya lukisan ketenangan. Dan yang titik-titik hitam di atas putih itu namanya lukisan titik-titik dosa. Bukan main. Biao Eng tidak berani memandang atau bertanya lagi, bukan takut disebut gila oleh gurunya, melainkan takut kalau ia akan betul-betul gila jika ia dapat mengerti lukisan-lukisan seperti itu. Para anak buah pasukan baju kuning yang kemudian ternyata merupakan pelayan-pelayan dan juga murid-murid si nenek, datang membawa hidangan yang masih mengepul panas. Semua mangkok dan panci berisi hidangan itu mereka taruh di atas meja sambil mengerahkan sinkang. Mangkok-mangkok itu tertekan di dalam permukaan meja dan tidak jatuh biarpun permukaan itu miring. Mari kita pesta, hayo makan, Biao Eng. Biao Eng mengambil mangkok dan sumpit. Akan tetapi begitu sumpitnya mengambil sepotong daging di dalam panci, ia hampir menjerit karena yang disumpitnya itu adalah buntut seekor kadal. Tiba-tiba,
Sebelum ia membuang buntut itu sambil menggigil jijik, kakinya diinjak orang dan ia tahu bahwa yang menyentuh kakinya itu kaki Hun Bue yang duduk di sebelah kirinya. Ia menoleh dan melihat sedetik mata yang indah dari gadis baju merah itu berkedip. Biao Eng melihat Hun Bue sengaja menyumpit sebutir kepala kadal yang mata melotot, lalu memasukkan kepala ini ke mulutnya yang merah dan mengunyah, kelihatan enak sekali. Biao Eng menelan ludah, hampir muntah. Akan tetapi ia maklum bahwa kalau ia menolak hidangan itu, gurunya yang gila akan marah dan sucinya itu telah memberi isyarat. Mengapa sucinya memberi isyarat? Ia sambil memejamkan mata seperti orang makan jamu pahit, ia memasukkan buntut itu ke mulutnya dan ternyata rasanya enak, gurih dan baunya sedap. Entah bumbu apa yang digunakan, akan tetapi buktinya enak. Rasa enak ini mengurangi kemuakannya dan mulailah dia ikut makan. Dapat dibayangkan betapa muak rasa perut Biao Eng ketika mendapat kenyataan bahwa yang dimasak itu adalah binatang yang tidak biasa dimakan orang waras. Ada sop cacing, ada tim cecak, goreng kacoak kering, ular berbisa dan kadal godok. Hayo makan yang kenyang, ini rasakan sopnya, wah lezat sekali. Nenek itu berkata dan sekali sumpitnya bergerak seonggok cacing memasuki mangkok Biao Eng. Gadis ini membelalakan matanya, hampir menjerit, akan tetapi kembali Hun Bue berkedip kepadanya. Biao Eng meremkan mata, menyumpit cacing dan memasukkan ke mulutnya. Ih, memang enak rasanya, akan tetapi licin dan seolah-olah cacing-cacing itu masih hidup, terus saja meluncur memasuki tenggorokannya terus ke perut. Perut Biao Eng mual dan hampir ia muntah, dan hanya dengan kekuatan kemauannya saja ia dapat bertahan. Setelah pesta makan, nenek itu lalu menari dan semua orang menari, termasuk Biao Eng. Gadis ini selalu berusaha mencontoh Hun Bue, akan tetapi melihat sucinya itu mengegal-egolkan pantatnya yang bulat membusung, menjadi geli dan tertawa bergelak. Mengapa engkau berduka? Mari bergembira. Nenek itu mencela melihat Biao Eng tertawa dan dia lalu menangis terseduh-seduh sambil menari. Biao Eng terbelalak heran, lebih lagi kaget dan herannya melihat Hun Bue juga menangis sambil menari. Juga 13 pelayan wanita itu menangis semua, ada yang meraung-raung, ada yang sesenggukan, ada yang mengguguk, ada yang terisak-isak. Mereka menangis sambil menari, menggoyangkan pinggul, meliak-liukan pinggang yang ramping. Benar-benar lucu dan aneh dan gila. Terpaksa Biao Eng juga ikut menangis dan karena ia teringat akan nasibnya, betapa ia sampai tersesat ke dunia gila dan terpaksa ikut-ikutan gila, tangisnya paling menyedihkan. Hal ini menyenangkan hati nenek itu. Ia menepuk-nepuk pundak Biao Eng sambil menangis terseduh-seduh dan berkata dengan suara terputus-putus. Ah, muridku yang baik. Engkau paling gembira. Ah, bagus. Engkau menikmati pesta ini. Biao Eng merasa pening kepalanya, tidak tahu apakah ia harus tertawa atau menangis. Akan tetapi hatinya penuh duka, dan ia sengaja mengenangkan ibunya, mengenangkan Keng Hong sehingga hatinya seperti diremas-remas dan tangisnya makin mengguguk. Akhirnya pesta berakhir dan Biao Eng disuruh mengasuh, tidur bersama Hun Bue. Kamar tidurnya juga membuat ia menarik napas panjang. Bukan dipan dengan kasur empuk, melainkan dipan kasar dengan kasur, batu-batu karang yang runcing dan tajam. Ini bukan beristirahat namanya, melainkan menyiksa diri. Melihat wajah Sumoynya muram, Hun Bue berbisik. Sumoy, kau harus pandai menyesuaikan diri. Pilihlah, tidur di atas dipan, atau tidur bersila di lantai atau tidur berdiri. Biao Eng kehilangan kesabarannya. Disambarnya tangan sucinya dan ia berkata, Suci, apa artinya ini semua? Aku tahu betul, engkau tidak gila. Pest. Hun Bue menarik tangan Sumoynya, diajak duduk di atas lantai dan ia berbisik lirih sekali di dekat telinga Sumoynya. Kalau Subo tahu, kita tentu akan dibunuhnya. Engkau ingin memperdalam ilmu silat, bukan? Biao Eng mengangguk. Sudah kuduga, maka engkau mau menjadi muridnya. Aku pun begitu, hanya Subolah yang akan dapat menggembleng kita. Aku baru setahun di sini akan tetapi ilmuku maju pesat secara luar biasa. Demi tercapainya cita-cita kita harus berani berkorban dan di sini kita hanya berkorban menyesuaikan diri dalam dunia yang tidak normal. Akan tetapi kau tunggu saja, hal ini bahkan akan dapat memberi kemajuan kepada ilmu silatmu.
Setahun yang lalu, ketika aku tiba di sini, kepandaianku masih jauh di bawah tingkatmu sekarang. Biao Eng terkejut. Kalau begitu jelas bahwa kemajuan yang diperoleh Sucinya memang hebat sekali. Suci, siapakah Subo itu? Mari kita berbaring di atas dipan batu-batu karang itu. Baik sekali untuk latihan ginkang. Aku dapat menempelkan mulut ke telingamu dan kita dapat mengobrol dengan leluasa tanpa khawatir terdengar orang lain. Hati Biao Eng girang sekali. Kenyataan bahwa Sucinya bukanlah orang gila seperti guru mereka dan para pelayan, memberi hiburan yang amat besar dan berpengaruh sehingga rasa mual di perutnya seketika lenyap. Kalau dia harus berpura-pura gila dan makan masakan yang menjijikkan itu, kini ia tahu bahwa dia tidak menderita sendirian, ada Hun Bue yang juga sama dengan dia nasibnya. Kedua darah ini lalu membaringkan diri di atas dipan berkasur batu karang dan melihat betapa Sucinya dapat berbaring dengan enak. Biao Eng menjadi kagum akan ginkang Sucinya. Ia pun lalu mengerahkan ginkangnya dan berbaring di sebelah Sucinya yang kini ia tahu sengaja mengajak dia untuk dijadikan teman agar penderitaannya menjadi ringan. Tahulah ia mengapa Sucinya ini tadi sengaja memaki-maki dia gila akan tetapi dapat disembuhkan. Diam-diam ia berterima kasih kepada Hun Bue dan merasa suka kepada Sucinya ini. Mereka berbisik-bisik dan Hun Bue menceritakan pengalamannya lebih dulu. Kini mereka bicara sewajarnya seperti orang waras dan Hun Bue kelihatan berduka sekali, bercerita sambil bercucuran ajar mata. Namaku Tan Hun Bue, orang tuaku meninggal dunia karena tekanan batin, tidak berhasil membalas dendam kepada musuh besarnya. Aku berusaha melanjutkan cita-cita mereka membalas dendam, akan tetapi musuh besar itu telah tewas. Aku bertemu dengan murid musuh itu, hendak kubalas dendam kepada muridnya, akan tetapi Aku malah diperkosanya. Gadis itu menutupi mukanya dan menangis tanpa suara. Biao Eng memeluknya. Aduh, sungguh buruk nasibmu, Suci. Siapakah jahanam itu? Biar kelak aku membantumu menghancurkan kepalanya. Hun Bue menggeleng kepala. Marilah kita berjanji Sumai. Kita tidak akan mencampuri urusan kita masing-masing. Urusan pribadi kita harus kita selesaikan sendiri dan marilah kita di sini saling melatih agar dapat cepat memperoleh hasil, yaitu kepandaian tinggi untuk membalas dendam. Biao Eng menarik napas panjang. Ada benarnya kata-kata Sucinya ini. Urusan pribadi memang tidak baik kalau dicampuri orang lain, biarpun yang mencampuri itu saudara seperguruan sendiri. Baiklah, Suci. Tentu saja Biao Eng sama sekali tidak pernah mimpi bahwa musuh besar yang dimaksudkan oleh Hun Bue adalah ayahnya sendiri. Sinju Kiamong Si Chun Hong, dan bahwa murid musuh besar yang dikatakan memperkosa dirinya itu bukan lain adalah Keng Hong. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Tan Hun Bue, putri mendiang Hek Hou Tan Kaisek atau Tan Piao Su yang bersama istrinya mati karena tekanan batin tak mampu membalas dendam kepada Sinju Kiamong, telah bertemu dengan Keng Hong dan betapa dia telah diperkosa oleh Lian Chito Jin tokoh Kunlun Pai yang menyeleweng dan menjadi hamba nafsu berahi. Kemudian betapa Hun Bue ditolong oleh Keng Hong akan tetapi menyangka pemuda itu telah memperkosanya. Sumoy, sekarang ceritakanlah pengalamanmu. Tentu pengalamanmu hebat pula, tidak kalah sengsara dari pengalamanku, maka engkau kelihatan seperti orang yang putus asa. Kalau kau tidak keberatan, ceritakanlah pengalamanmu kepadaku, Sumoy. Diam-diam Biao Eng merasa terharu mendengar ucapan Hun Bue yang terdengar penuh kasih sayang. Suara seperti ini belum pernah ia dengar, dari mulut ibunya yang bersuara dingin pun belum pernah. Hanya pernah dari suara Keng Hong. Akan tetapi, pemuda itu hanya menjual madu di bibir. Merasa betapa ia seolah-olah mendapat seorang kakak, ia lalu merangkul leher Hun Bue dan menangis terisak-isak di dada gadis itu. Hun Bue mengelus-elus rambut yang hitam berombak itu dan gadis itu pun menangis. Keduanya bertangisan, tangis karena terharu, tangis yang wajar dan tulen, tidak seperti tangis ketika mereka berdua menari-nari tadi. Kalau berat hatimu, tak usah kau ceritakan, Sumoy. Tidak, Suci. Engkau kuanggap enciku sendiri. Akan tetapi karena janjimu tadi, biarlah kuceritakan tanpa menyebut nama. Namaku memang si Biao Eng. Ayahku telah meninggal dunia dan ibuku dibunuh secara keji sekali oleh suciku sendiri, murid ibuku.
Aku telah mencarinya, akan tetapi dia telah memperdalam ilmunya dan kini menjadi seorang yang amat lihai. Aku bukan tandingannya sehingga aku hampir putus harapan untuk dapat mengalahkannya. Selain itu aku mencinta seorang pemuda, akan tetapi dia ternyata berhati palsu, hanya mencinta jasmaniku dan aku tidak sudi. Sudahlah, Sumoy. Aku dapat mengerti kesengsaraan hatimu. Aku pun mencinta seorang pria, cinta yang baru bersemi karena melihat dia tampan dan gagah perkasa, akan tetapi dialah yang memperkosa aku. Kedua orang gadis itu menjadi akrab, merasa senasib sependeritaan, terutama sekali sependeritaan dalam menyesuaikan diri di tempat itu, di antara sekumpulan orang gila. Suci, siapakah sebenarnya Subo? Benarkah dia amat lihai? Untuk masa sekarang agaknya sukar dicari orang yang lebih lihai dari dia. Engkau tahu, itu Gobi Citku yang disohorkan amat lihai. Pernah dihajar mati-matian oleh Subo sehingga mereka bertuju merangkak-rangkak minta ampun, baru dibebaskan oleh Subo. Kiraku hanya ada satu orang yang mungkin dapat menandinginya, yaitu laki-laki yang pernah mematahkan hatinya, Shinjiu Kiam Ong Si Chun Hong. Dan aku tidak sudi. Oh. Biao Eng terkejut. Kenapa, Sumoy? Pernahkah engkau mendengar nama Shinjiu Kiam Ong? Tentu saja. Siapakah yang tidak mendengar namanya? Diam-diam Biao Eng merasa lega bahwa sucinya tidak pernah mendengar nama julukannya sehingga tidak tahu bahwa dia adalah puteri Lam Hai Sini. Sungguh pun andai kata tahu sekalipun, tidak ada halangannya. Demikianlah, sejak hari itu Biao Eng menjadi murid nenek itu yang tidak ada orang mengenal namanya. Bahkan Tan Hun Bui pun hanya mengenalnya sebagai Gobi Tai Hou, Ratu Gobi. Biao Eng dilatih bersama Hun Bui, akan tetapi tidak sama latihan mereka. Hal ini adalah karena dasar ilmu silat yang mereka miliki jauh berbeda. Nenek itu mempunyai cara mengajar yang amat lucu dan aneh, disesuaikan dengan dasar kepandaian mereka, akan tetapi tampaknya ilmu silat murid-muridnya itu malah dirusak, karena semua diubah variasinya, diisi gerakan-gerakan seperti orang gila. Sungguh pun dasarnya tetap tidak diubah. Dan Biao Eng mendapat penjelasan dari sucinya yang membuat ia mulai mengerti mengapa pelajaran nenek itu dapat mendatangkan kemajuan yang cepat luar biasa. Kiranya, keadaan nenek yang gila ini serba terbalik dari orang waras, sehingga kalau bergembira ia menangis, sebaliknya kalau berduka ia tertawa. Justru orang yang dapat menguasai perasaan ini menimbulkan kekuatan batin yang hebat, yaitu dapat tertawa dalam duka dan dapat menangis dalam suka. Sikap seperti ini biasa saja bagi orang gila, akan tetapi kalau dilaksanakan oleh orang waras, merupakan latihan batin yang amat berat dan hasilnya pun bukan main besarnya, karena orang yang dapat melakukannya, berarti dapat mengatasi perasaan dan nafsu-nafsunya. Orang yang tidak dikuasai oleh nafsu, berarti selalu dalam keadaan, tiongyong, lurus, tegak, tidak berat sebelah. Kalau datang nafsu-nafsu seperti suka duka marah dan lain-lain, maka perimbangannya menjadi tidak lurus lagi, menjadi miring dan tentu saja hal ini membayangkan kelemahan batin yang dapat mendorong orang lupa diri dan melakukan hal-hal yang menyeleweng. Dalam ilmu silat pun perlu sekali orang dapat mengatasi semua nafsu, karena ia akan menjadi kuat batinnya dan dengan cepat tenaga sakti, sinkang, di tubuh yang terbenam dalam pusar akan menjadi makin kuat. Karena pada dasarnya ilmu kepandaian Biao Eng memang lebih tinggi daripada tingkat Hun Bue. Setelah belajar selama setahun saja, tingkat kepandaian Biao Eng sudah melampaui tingkat Hun Bue. Melihat ini, diam-diam Hun Bue menjadi kagum dan menduga-duga siapakah tadinya guru sumoynya ini. Akan tetapi ia tidak menjadi iri hati karena selama setahun ini ia mendapat kenyataan bahwa Biao Eng seorang dara yang amat baik budi sehingga hubungan di antara mereka seperti kakak beradik saja. Mereka berdua tekun belajar dan berlatih terus di bawah pengawasan Go Ho Tai Hou yang biarpun gila, akan tetapi ternyata amat tekun mengajar dan banyak macam ilmu aneh ia turunkan kepada kedua muridnya. Kita tinggalkan dulu Hun Bue dan Biao Eng yang belajar dengan tekun sekali karena keduanya mempunyai cita-cita. Mari kita mengikuti perjalanan Keng Hong yang telah lama kita tinggalkan. Semenjak pertemuannya dengan Xiao Bin Kuncu, mulailah Keng Hong dengan sabar sekali melakukan pengintaian untuk dapat bertemu dengan Cui Im di luar kota sehingga ia akan dapat menyergap dan memaksa wanita itu mengembalikan semua pusaka peninggalan gurunya.
Akan tetapi sampai 3 bulan lebih ia mengintai dan menunggu, tidak pernah Cui Im mendatangi Pondok Merah di luar kota raja yang ditunjukkan oleh Tio Hok Guan itu. Ternyata bahwa Cui Im amat cerdik dan sudah dapat menduga bahwa Kang Hong tentu takkan tinggal diam dan akan berusaha menemuinya di luar istana atau luar kota raja sehingga gadis yang cerdik ini jarang sekali meninggalkan istana. Selain itu, juga Cui Im menyebar banyak mata-mata untuk menyelidiki sehingga akhirnya ia malah tahu bahwa Kang Hong mengintai dan menantinya di luar kota raja, menunggu dia datang ke Pondok Merahnya. Tentu saja diam-diam Cui Im mentertawakan Kang Hong, malah gadis ini yang mencari akal muslihat bagaimana caranya melenyapkan Kang Hong dari muka bumi karena selama pemuda itu masih hidup, tentu dia tidak akan merasa aman. Cui Im mengerti bahwa dia sendiri takkan dapat mengalahkan Kang Hong, bahkan biarpun ia dibantu oleh Xiao Lek sekalipun, belum tentu akan dapat menandingi Kang Hong. Dia merasa ngeri ketika menyaksikan pertandingan antara Hok Guan dan Kang Hong, apalagi melihat betapa Kang Hong telah menguasai Tikai Beng demikian mahirnya, tidak seperti dulu. Tidak ada jalan baginya untuk dapat menandingi Kang Hong, selain bantuan Xiao Lek. Dia harus mendapat bantuan orang-orang pandai seperti Pak San Qiong dan beberapa orang rekannya pengawal rahasia yang berilmu tinggi. Mereka berjumlah 7 orang. Tentu saja tugas mereka tak mungkin dapat ditinggalkan. Sedikitnya harus 3 orang yang menjaga keselamatan Kaisar. Kalau ia dibantu Pak San Qiong dan Kemutani saja, Datuk Persilatan Peranakan Mongol itu, bersama Xiao Lek, agaknya mereka berempat akan dapat menandingi Kang Hong. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mendengar dari para penyelidiknya bahwa Kang Hong selalu menanti di luar kota raja sebelah barat, tak jauh dari sebuah pondok kecil mungil warna merah yang telah lama selalu kosong seperti kosongnya hati Kang Hong yang mengintai dengan sabar sampai berbulan-bulan, Cui Im lalu mengajak Pak San Qiong berunding. Engkau telah menyaksikannya sendiri, Qiong, ketika Kang Hong melawan Tio Hok Guan. Dia telah menguasai Tikai Beng, mencuri hawa pindahkan nyawa. Kalau dia tidak dilenyapkan dari muka bumi, bukankah kelak nama kita akan hancur olehnya? Hahaha. Nama siapa yang akan hancur, Angkiam? Pak San Qiong seperti biasa tertawa bergelak dan dia memang tidak pernah mau menyebut Cui Im dengan julukan lengkapnya, yaitu Angkiam Butek. Dia tidak mau menyebut gadis itu Butek, tanpa lawan, karena hal ini akan membuat dia seperti mengaku bahwa gadis itu tidak ada lawannya, berarti dia sendiri pun menyatakan takluk. Maka ia hanya menyebut Angkiam, pedang merah, saja. Antara dia dan aku tidak ada urusan sesuatu, yang dicarinya bukan aku melainkan engkau. Urusan pribadimu dengan dia kau bereskan sendiri saja kalau kau mampu menghadapinya, hahaha. Mengapa harus aku mencampuri urusanmu? Diam-diam Cui Im menyumpah kakek tinggi besar hitam ini. Akan tetapi biarpun dia jauh lebih muda, patut menjadi cucu kakek itu, dalam hal kecerdikan, Cui Im menang jauh. Ia hanya tersenyum manis, bukan untuk memikat hati Pak San Qiong. Dia tahu bahwa kecantikan wajahnya dan keranuman tubuh mudanya tidak akan dapat menggerakkan hati kakek itu. Andai kata demikian halnya, pasti dia tidak akan segan untuk menggunakan umpan lain. Qiong, jangan engkau membohong. Bukankah engkau dahulu merupakan seorang di antara mereka yang memperebutkan Xian Bo Kiam untuk mendapatkan pusaka peninggalan Xinjiu Kiam Ong? Kang Hong adalah murid Xinjiu Kiam Ong. Kembali kakek hitam itu tertawa bergelak. Aku bukan orang bodoh, Angkiam. Aku tahu bahwa bocah itu murid Xinjiu Kiam Ong, akan tetapi kalau dahulu kita semua tidak berhasil membujuk dan mengepung gurunya, bagaimana sekarang akan dapat berhasil memaksa muridnya? Kulihat bocah itu lihai sekali, belum tentu kalah oleh mendiang gurunya, dan juga dalam kekerasan hati, dia tidak kalah. Tidak, aku sudah tua dan kedudukanku di sini sudah amat baik, mau apa lagi? Aku tidak akan mencari penyakit memusuhi murid Xinjiu Kiam Ong, membahayakan keselamatan sendiri tanpa tujuan yang jelas, kecuali hahaha, menolong dan membantumu. Cui Im tersenyum mengejek. Tertawalah, Qiong karena engkau belum tahu, nanti ketawamu akan lain bunyinya. Katakanlah pusaka peninggalan Xinjiu Kiam Ong yang manakah yang dahulu amat kau inginkan? Pak San Qiong menghentikan tawanya dan memandang wajah cantik itu dengan sinar mata tajam menyelidik. Apa artinya kuberitahukan kepadamu? Akan tetapi tidak apalah kuceritakan juga.
Di antara kitab-kitab yang dicuri Sinjiu Qiamong, ada sebuah kitab yang amat kubutuhkan, yaitu kitab Xiao Limpai. Seng Tu Chin Keng? Ataukah kitab Pikyong Hoan Hiat? Cui Im memotong. Kakek hitam itu terbelalak. Engkau sudah tahu pula. Kitab kedua itulah, Pikyong Hoan Hiat. Amat kubutuhkan karena ilmu dalam kitab itulah yang akan membantu sempurnanya ilmu yang sedang kuciptakan. Sekarang bagaimana? Masih inginkah? Kalau engkau membantuku menghadapi Keng Hong, aku tanggung engkau akan memiliki kitab itu. Kakek itu membelalakkan mata. Jangan main-main. Andai kata aku membantumu dan kita berhasil mengalahkan Keng Hong, dari mana aku akan bisa mendapatkan kitab itu? Aku sangsi apakah dia akan suka menyerahkan kitab itu, dia seorang yang keras hati dan tak mungkin dapat dipaksa dengan siksaan yang bagaimanapun. Hihihihi, ternyata engkau biarpun sudah tua masih tetap bodoh, Kuiong. Apa maksudmu? Kening tebal itu berkerut dan sinar mata Datuk dari utara itu membayangkan kemarahan. Kau kira dari manakah aku mendapat kepandaian sehingga kini menjadi Angkiam Butek, tokoh nomor 1 tak terkalahkan? Kau kira bagaimanakah aku sampai dapat mengalahkan bekas guruku, Lam Hai Sini yang menjadi tokoh terkuat dari Butek Sukui dan membunuhnya? Dari mana aku mendapatkan kepandaian untuk merobohkan semua jagoan yang berani menentangku, membunuh Sintu Gihiap dan yang lain-lain? Akulah orangnya yang telah berhasil mewarisi semua pusaka Sinjiu Qiamong dan termasuk kitab Pikyong Hoan Hoat. Kalau engkau mau membantuku menghadapi Keng Hong sampai dia tewas, aku akan memberimu kitab pusaka Xiao Limpai kepadamu. Sepasang mata yang lebar dan tampak putih sekali karena mukanya hitam itu terbelalak, telinga yang lebar seperti telinga gajah itu bergerak-gerak. Pasan Kuiong sudah maklum akan kelihayan bekas murid Lam Hai Sini itu, akan tetapi mendengar pengakuan bahwa gadis ini yang berhasil mewarisi pusaka-pusaka Sinjiu Qiamong, benar-benar merupakan hal yang tak disangka-sangkanya. Ia masih belum mau percaya benar, maka dia berkata, Angkiam, bagaimana aku bisa tahu bahwa engkau tidak membohong? Pasan Kuiong, apakah kepandaianku masih belum meyakinkan hatimu? Apakah engkau perlu untuk mencobanya lebih dulu? Cui Im meraba gagang pedang merahnya. Hahaha. Kita berdua tentu akan dihukum mati oleh Kaisar kalau membuat ribut di sini. Tentang engkau pandai sampai setinggi langit, aku tidak peduli. Akan tetapi bagaimana aku bisa percaya bahwa kitab Pikyong Hoan Hiat berada padamu kalau aku belum melihat buktinya? Bagus. Aku akan memperlihatkan kitab itu. Kalau memang benar, maukah engkau membantuku menghadapi Keng Hong dan kalau dia tewas aku akan memberikan kitab itu kepadamu sebagai balas jasa? Kakek hitam yang amat membutuhkan kitab itu, mengangguk-angguk. Kau tunggulah sebentar. Cui Im berkelebat pergi dan tak lama kemudian ia sudah datang lagi bersama Xiao Lek yang tersenyum-senyum. Lihatlah baik-baik, bukankah ini kitab yang kau inginkan itu? Cui Im memegang sebuah kitab yang tadinya terbungkus kain kuning memperlihatkan sampulnya dan membuka-buka lembarannya. Sepasang mata kakek hitam itu makin melebar dan wajahnya berseri-seri. Ia mengenal kitab itu yang pernah dilihatnya dahulu di Xiao Lim Si akan tetapi yang tak pernah dapat dia miliki. Dahulu, dia siap mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan kitab ini. Dan sekarang, dia akan dapat memilikinya dengan mudah. Syaratnya hanya membantu Cui Im menewaskan Keng Hong. Kalau dia sendiri disuruh menandingi Keng Hong, setelah dia melihat kelihayan pemuda itu bertanding melawan Tio Hok Guan, agaknya akan amat sukar mengalahkan pemuda itu. Akan tetapi bersama-sama Cui Im dan Xiao Lek yang lihai benar-benar tidaklah amat sukar. Baiklah, Angkiam Butek. Aku terima permintaanmu. Jawabnya penuh gairah. Cui Im menyimpan kitabnya di balik baju dengan hati girang. Yang penting adalah menundukkan kakek ini supaya ikut membantunya. Yang penting adalah menewaskan Keng Hong. Kalau hal itu telah terlaksana, tentang pemberian kitab adalah merupakan urusan belakang. Mereka bertiga duduk melakukan perundingan. Aku tidak mau bertindak sembrono, kata Cui Im. Menghadapi lawan yang demikian lihai, kita tidak boleh terlalu mengandalkan kepandaian sendiri agar jangan sampai gagal. Terus terang saja, ilmu kepandaian yang dimiliki Keng Hong juga didapatnya dari kitab-kitab pusaka peninggalan Sinjiu Qiamong. Sesungguhnya, aku tidak akan kalah menghadapinya karena kepandaian kami berdua setingkat dan sesumbar. Akan tetapi,
Cui Im menarik napas panjang karena ia benar-benar merasa penasaran dan kecewa. Dia telah dapat menguasai Tikai Beng yang entah dia dapatkan dengan cara bagaimana. Bahkan dahulu sebelum kami menemukan kitab-kitab itu, dia sudah memiliki ilmu mujizat itu. Akan tetapi, kalau kita maju bersama, kurasa kita akan dapat mengatasinya. Pak San Kuyong yang kini menjadi bersemangat karena dia ingin sekali segera dapat memiliki kitab Pikyong Hoan Jiat, berkata. Kurasa bukan hanya ilmu menyedot sinkang lawan itu saja yang perlu kita perhatikan. Apakah engkau juga mengenal ilmu silatnya ketika dia melawan Tio Hok Guan? Cui Im menggeleng kepala. Belum pernah aku melihat dia mempergunakan ilmu silat aneh itu. Hahaha. Apa sih anehnya ilmu silatnya itu? Tiba-tiba Kim Lian Jae Huaong Xiao Lek berkata dengan suara menghina. Melihat gerakan tangannya, ilmu silatnya itu bukankah mengambil dari Pat Kua Kun Hoat dan melihat gerak kakinya, tentulah Ngo Heng Kun. Mungkin merupakan penyatuan dua ilmu silat itu. Pak San Kuyong yang tentu saja lebih banyak pengalamannya, menggeleng kepala dan berkata serius. Bukan. Gerakan lengan yang membentuk lingkaran-lingkaran itu amat aneh dan kurasa merupakan ilmu silat simpanan yang tidak terkenal. Kita harus waspada menghadapi ilmu silatnya itu dan ilmu sedotnya yang lihai. Aku percaya kita bertiga akan dapat mengalahkannya, kata Xiao Lek. Pak San Kuyong mengangguk. Kurasa pun begitu. Biarpun dia lihai, mustahil kita bertiga takkan dapat mengalahkannya. Cui Im mengerutkan alisnya. Aku ingin sekali turun tangan tidak sampai gagal. Kalau kita bertiga maju, kita hanya merasa unggul, akan tetapi aku belum yakin, sebaliknya kalau kita bisa mengajak seorang di antara rekan kita. Kurasa Kemutani paling boleh diandalkan dengan Huitu, pisau terbang, dia akan dapat mengacaukan lawan. Akan tetapi wataknya yang keras mana mungkin dapat kita bujuk. Xiao Lek meragu. Hahaha. Kesukaan Kemutani hanya satu dan pandang matanya kepada Mu Angkiam. Cui Im mengangguk. Aku mengerti dan aku siap membalas budinya. Akan tetapi dia mengingatkan aku akan kuda Mongol. Hus, Xiao Lek. Jangan bicara begitu. Harap engkau suka memanggil dia ke sini. Cui Im mencela dan pandang matanya membuat Xiao Lek tak berani membantah lagi. Dia adalah kekasih Cui Im, dan dia tidak menjadi cemburu, bahkan tidak peduli kalau Cui Im berpesta pora membagi cinta berahinya kepada pemuda-pemuda tampan. Akan tetapi, membayangkan Cui Im dengan tubuhnya yang ranum dan menggerahkan, kulitnya yang halus putih kemerahan itu, harus melayani Kemutani? Dia bergidik. Teringat ia akan cerita orang betapa sudah ada 3 orang pelayan istana yang dihadiahkan kepada Kemutani, semua mati setelah berada di kamar peranakan Mongol itu selama 3 malam. Kemutani yang memiliki tenaga loekang yang amat kuat, bermuka pucat seperti mayat dan bertubuh tinggi kurus itu mengingatkan dia akan seekor kuda jantan Mongol yang amat berbahaya bagi setiap orang wanita. Kemutani muncul bersama Xiao Lek dan segera duduk menghadapi Cui Im. Pandang matanya tanpa disembunyikan lagi melihat belahan dada membusung di atas meja di hadapannya itu, wajahnya pucat berseri dan dia berkata dengan suara yang agak kaku karena dia lebih mahir berbahasa Mongol daripada bahasa Han. Nona, engkau memanggil aku? Ada urusan apakah? Kemutani, aku ingin minta pertolonganmu dalam urusan pribadiku. Kemutani tersenyum dan matanya berkedip-kedip sebelum menjawab. Tentu saja, aku bersedia menolong, bukankah kita harus saling menolong? Siapa tahu sekali waktu aku pun ingin minta pertolongan darimu, Nona. Cui Im mengangguk-angguk dan semua maklum apa yang tersembunyi di balik ucapan itu. Memang kita harus saling menolong dan aku berjanji jika engkau suka membantuku dalam urusan ini, setelah berhasil aku pun akan suka membalasmu dengan membantumu. Hehehe, betulkah? Katakan dulu, apakah urusan itu? Engkau sudah melihat sendiri bahwa ada datang musuh besarku yang hendak mencelakakan aku. Karena dia lihai, maka aku ingin minta bantuanmu menghadapinya bersama Pak San Kuyong dan Jai Huaong. Pemuda lihai bukan man itu? Kemutani tampak kaget karena dia pun telah menyaksikan sepak terjang Keng Hong ketika menghadapi Hok Guan dan diam-diam dia pun telah dapat menilai bahwa dia bukanlah lawan pemuda hebat itu. Boleh jadi dia lihai, akan tetapi kalau kita berempat maju, aku yakin dia akan dapat kita tewaskan, jawab Cui Im dengan suara pasti.
Akan tetapi, apakah kita tidak akan mendapat teguran kalau melakukan pembunuhan di kota raja? Padahal Tetai Chiang Kun sendiri sudah mengetahui duduknya perkara dan sudah mengenal pemuda itu. Kita harus cerdik. Aku akan memancingnya di luar kota raja dan kita habiskan nyawanya di sana. Pendeknya, hal itu kau tak usah khawatir, aku yang akan mengaturnya. Yang penting, maukah engkau membantuku menghadapi dia? Kemutani tampak meragu, akan tetapi pada saat itu senyum manis sekali di bibir setengah terbuka penuh tantangan, pandang mata yang indah, dada yang agak dibusungkan, memberi janji yang menggetarkan nafsu berahinya. Nona, apakah balas jasamu untuk membantuku? Sudah kukatakan, kalau kau suka membantuku, aku pun bersedia membantu, apa saja yang kau minta dariku. Kalau engkau membantuku dan kita berhasil menewaskan dia, boleh kau terima balas jasa itu. Betul? Hehehe, engkau bersedia? Menemani aku semalam suntuk? Ucapan kasar dan terang-terangan di depan orang-orang lain ini tentu akan membuat merah telinga orang, terutama telinga wanita yang bersangkutan. Akan tetapi Cui Im kebal dan ia malah tersenyum, juga Xiao Lek dan Pak San Kuiong mendengar ucapan ini dengan sikap biasa saja. Cui Im mengangguk. Dengan senang hati aku akan menemanimu, Kemutani, setelah engkau membantu kami menewaskan Keng Hong. Wah, aku tidak mau kalau syaratnya harus menewaskan. Bagaimana kalau usaha kita gagal dan dia tidak sampai tewas? Padahal aku sudah membantumu. Bukankah aku akan membantu dengan sia-sia belaka? Tidak, Nona. Janjinya harus begini. Aku akan membantumu menghadapi pemuda sakti itu dan akan kuusahakan sekuat tenagaku agar engkau menang dan dia tewas. Akan tetapi, tidak peduli dia terbunuh atau tidak, setelah aku membantumu dan kita kembali ke istana, engkau harus memenuhi permintaanku, menemaniku berenang di lautan asmara selama semalam suntuk. Aku selalu rindu untuk mendapat teman yang akan dapat mengimbangiku dan kurasa hanya engkaulah orangnya, Nona. Bagaimana? Berhasil atau tidak membunuh Keng Hong, engkau harus menemani aku. Cui Im mengangguk dan tersenyum, mengerjapkan mata kirinya dengan gaya yang manis memikat, lalu berkata, Baiklah, Kemutani. Aku pun ingin sekali menguji sampai di mana kekuatanmu berenang di lautan seperti yang disohorkan orang. Ucapan Cui Im ini pun tentu akan terasa menggatalkan telinga orang-orang biasa, akan tetapi mereka yang mendengarkan hanya tertawa. Mereka lalu berunding di dalam kamar itu mengatur siasat, atau tepatnya, Cui Im yang menjelaskan siasatnya kepada 3 orang pembantunya. Menurut penyelidikanku, Keng Hong masih terus menanti di luar kota raja. Kalau kita langsung datang ke sana, tentu dia akan mendapat kesempatan melarikan diri apabila dia melihat akan dikeroyok. Lebih baik kita pura-pura tidak tahu bahwa dia mengintai di sana, biar dia menganggap aku sudah merasa aman dan aku akan bersenang-senang di sana bersama seorang pemuda. Tentu dia muncul dan kalian bertiga yang sudah bersembunyi lebih dulu, menyergap. Kalau dia terjebak memasuki pondok, tidak akan ada jalan keluar lagi baginya. 3 orang itu mengangguk-angguk dan akhirnya Xiao Lek bertanya. Dengan pemuda mana engkau akan ke sana dan kapan akan dilakukan siasat ini? Pertanyaan itu sama sekali tidak mengandung nada suara cemburu, dan Cui Im menjawab. Aku belum tahu. Harus kucari dulu, kemudian setelah dapat baru akan kutentukan waktunya. Berakhirlah perundingan gelap ini dan Cui Im lalu keluar dan seperti biasa di waktu dia bebas tugas, ia menunggang kuda dan mengelilingi kota sambil memasang matanya mencari-cari pemuda yang mencocoki hatinya, seperti mata seekor burung elang mencari anak ayam atau burung kecil yang berdaging penuh. Biarpun baru kurang lebih setahun Cui Im menjadi pengawal istana, akan tetapi ia sudah amat terkenal di kota raja. Hampir semua orang tahu siapakah gerangan gadis berpakaian mewah dan indah, cantik jelita, dan menunggang seekor kuda yang besar itu. Maklum pula bahwa di samping memiliki kepandaian yang disohorkan orang seperti kepandaian seorang dewi dari langit, juga bahwa wanita cantik menggerahkan ini memiliki hobi mencari pemuda tampan untuk diajak bersenang-senang. Tentu saja bagi pemuda yang dipilih, hal itu merupakan pengalaman yang takkan terlupakan, merasa beruntung seperti kejatuhan bulan. Maka tidaklah mengherankan apabila Cui Im sedang menunggang kuda keliling kota, para pemudanya keluar dari dalam rumah dan memasang gaya masing-masing di depan pintu. Siapa tahu mereka akan terpilih? Akan tetapi sekali ini, Cui Im tidak mau memilih pemuda sembarangan saja. Sudah terlalu lama,
Hampir 3 bulan ia terpaksa menahan nafsunya karena tidak berani keluar dari istana, apalagi pergi bersenang-senang di pondoknya di luar kota. Dia ingin memilih seorang pemuda yang betul-betul memenuhi syarat selera hatinya, untuk diajak bersenang-senang sampai sepuasnya dan juga untuk dipergunakan sebagai umpan memancing keluarnya Kang Hong. Jadi, untuk malam istimewa yang direncanakan itu dia harus mendapatkan seorang pemuda yang betul-betul istimewa. Hatinya kesal karena dia tidak melihat pemuda yang baru. Dia bosan melihat para pemuda yang itu juga berlomba gaya di depan pintu, memasang aksi dan tersenyum-senyum kepadanya. Akan tetapi tentu saja tidak ada seorang pun di antara para pemuda itu yang berani bersikap kurang ajar. Mereka semua sudah mengenal siapa Cui Im, seorang wanita yang di satu saat dapat menjadi seorang bidadari dengan jari-jari tangan halus mesra membelai, akan tetapi di saat lain dapat menjadi iblis yang akan membunuh orang tanpa berkedip mata. Dengan hati kesal Cui Im menghentikan kudanya di depan sebuah restoran yang paling terkenal di kota raja. Seorang pelayan cepat menuruni anak tangga depan restoran dan sambil terbongkok-bongkok lalu menerima kendali kuda untuk menuntun kuda nona itu ke kandang kuda yang tersedia di belakang restoran. Cui Im melangkahkan kaki dengan sigap dan sikap angkuh memasuki restoran, tidak begitu mengacuhkan para pelayan yang menyambutnya dengan senyum-senyum menjilat dan tubuh terbongkok-bongkok. Sediakan meja di sudut dalam, menghadap keluar. Aku ingin makan masakan yang paling enak, kata Cui Im singkat. Pengurus rumah makan itu dengan ramah lalu mempersilakan nona ini duduk di meja sudut sebelah dalam. Cui Im duduk dan memandang keluar. Dari tempat duduknya ia tidak hanya dapat melihat semua tamu yang memasuki restoran, bahkan dapat melihat orang-orang yang lewat di jalan besar depan restoran itu. Dia tidak peduli akan pandangan semua tamu yang menoleh ke arahnya sejak ia memasuki restoran sampai ia duduk. Ada di antara mereka beberapa orang pria muda yang cukup ganteng, akan tetapi tidak ada yang memenuhi seleranya. Hal ini agaknya disebabkan oleh sikap orang-orang muda itu sendiri yang memandangnya penuh gairah. Cui Im terlalu sering melihat pandang mata seperti itu sehingga ia menjadi kebal dan terbiasa. Pandangan laki-laki penuh gairah dan kagum kepadanya malah membosankan, bahkan menjemukan hatinya. Dia ingin mencari seorang pria yang betul-betul istimewa, muda atau tua tidak menjadi soal baginya. Tiba-tiba pandang mata Cui Im berkilat dan seluruh tubuhnya menegang penuh getaran, semangatnya bangkit dan setiap urat syaraf di tubuhnya berdenyut, terbawa oleh jantungnya yang berdebar. Pandang matanya seperti lekat kepada seorang pemuda yang memasuki restoran itu. Begitu melihat wajah pemuda ini, melihat tubuhnya yang sedang berpakaian hijau, bertemu pandang dengan sepasang mata tajam di bawah alis yang hitam tebal, nafsu berahinya bangkit, menyala dan berkobar. Pemuda itu usianya sekitar 25 tahun, wajahnya membayangkan kejantanan, akan tetapi gerak-geriknya halus. Alisnya yang tebal hitam, matanya tajam dan hidungnya mancung, bibirnya merah membayangkan kesehatan. Wajah yang tampan dan membayangkan kehalusan budi. Melihat bentuk pakaiannya yang kehijauan mudah diketahui bahwa dia adalah seorang pemuda terpelajar, seperti pakaian sastrawan di masa itu, serba longgar, dengan lengan baju lebar. Akan tetapi pakaian itu agaknya kotor dan berdebu, tanda bahwa dia adalah seorang pendatang dari luar kota raja dan agaknya baru saja datang dari perjalanan jauh. Ada kelelahan karena perjalanan jauh, tampak dalam keadaan pakaian dan sepatunya yang berdebu. Sebuah buntalan kain kuning yang cukup besar, agaknya terisi bekal pakaian dan lain-lain, diletakkan pemuda itu di atas bangku dekat meja. Kemudian ia duduk dan tidak mengacuhkan keadaan sekelilingnya. Dia bukan seorang yang bersikap tinggi hati, akan tetapi jelas tidak merasa rendah berada di restoran, di antara tamu-tamu yang berpakaian mewah bersih itu. Dengan suara tenang dan halus dia memesan makanan kepada pelayan. Kebetulan sekali pemuda itu duduknya menghadap ke dalam sehingga Cui Im dapat melihat wajahnya dari depan. Debar jantung wanita ini makin mengencang. Ia merasa amat tertarik. Inilah pemuda yang dicarinya. Agaknya pandang mata Cui Im yang tajam penuh perasaan itu terasa getarannya oleh pemuda itu karena dia mengangkat muka dan beberapa detik pandang mata mereka bertaup. Pemuda itu cepat menunduk dan Cui Im makin tersiksa hatinya dan tergugah nafsunya. Pemuda itu memandangnya dengan heran, seolah-olah mengherankan kehadiran seorang wanita muda sendirian dalam restoran besar itu. Sama sekali tidak ada pandang mata gairah dan kagum seperti didapatkan Cui Im berada dalam sinar mata tiap orang pria yang memandangnya.
Dia menjadi makin tertarik dan juga penasaran. Begitu angkuhkah pemuda ini sehingga tidak tertarik kepadanya? Aku harus mendapatkan engkau dan akan kubikin mabuk engkau dengan kecantikanku, dengan sifat kewanitaanku, sampai engkau suka bertekuk lutut dan mencium telapak kakiku, demikian bisik hati Cui Im yang menjadi penasaran dan gemas karena baru pertama kali ini dia tidak dipedulikan oleh seorang pria. Memang watak yang aneh dan juga sukar sekali yang dimiliki Cui Im. Tadi dia merasa jemu melihat semua pemuda memandangnya penuh kagum dan gairah. Kini bertemu dengan seorang pria yang tidak memandangnya dengan kagum dan gairah, ia menjadi penasaran dan mendongkol. Pesanan makanan Cui Im datang lebih dulu dan dengan sikap amat hormat dan ramah, dua orang pelayan mengatur hidangan itu di atas meja di depan Cui Im. Pemuda baju hijau itu terpaksa memandang, bukan untuk mengagumi wajah Cui Im, melainkan karena bau sedap masakan yang mengepul itu menambah perih perutnya yang amat lapar, dan juga sikap dua orang pelayan yang menjilat-jilat, banyaknya hidangan yang sampai 7 macam di piring dan mangkok besar itulah. Akan tetapi Cui Im memandang wajah pemuda itu dan ketika dua orang pelayan sudah meninggalkan meja dan kebetulan pandang mata mereka bertemu, Cui Im memandang mesra penuh daya pikat, bibirnya yang manis tersenyum dan mengangguk sedikit memberi isyarat menawarkan. Merah wajah pemuda itu, ia merasa telah melakukan hal tidak pantas, memandang orang mau makan. Melihat isyarat itu ia lalu menggerakkan tubuh membungkuk dan mengangkat kedua tangan di dada sebagai ucapan terima kasih dan minta maaf sekaligus, kemudian menundukkan muka tidak berani memandang lagi. Sampai lama jari-jari tangan Cui Im menjepit tanpa mulai makan. Ia terus memandang pemuda itu, hatinya tertarik sekali. Sikap pemuda itu begitu lemah lembut, begitu sopan dan sama sekali tidak memperlihatkan kagum atau tertarik. Betapa sukarnya mencari pemuda yang memang sudah mengaguminya, kadang-kadang membosankan. Belum pernah ia mendapatkan penyerahan diri seorang pria yang tadinya memandang rendah kepadanya. Betapa akan mesranya kalau pemuda sopan dan tak acuh atas kecantikannya seperti pemuda di depannya itu akhirnya menyerah dalam pelukannya. Betapa akan terasa bangga hatinya. Seorang pelayan datang membawa bak terisi makanan yang dipesan pemuda itu. Cukup seorang saja yang melayaninya karena yang dipesannya pun hanya nasi, bakmi dan semacam masakan bersama seguci arak. Setelah hidangan diatur di meja dan pelayan mempersilakannya makan, pemuda itu agaknya teringat kepada Cui Im yang tadi menawarinya. Hatinya merasa tidak enak kalau dia diam saja maka lebih dulu mengerling ke arah meja gadis cantik itu yang tentu sedang asyik makan sehingga dia mendapat alasan untuk tidak menawarkan, akan tetapi mukanya menjadi merah sekali ketika dia melihat bahwa gadis itu hanya memegang sumpit dan belum mulai makan, bahkan sedang memandanginya dan tersenyum ketika pandang mata mereka bertemu. Dengan sikap canggung dan tersipu pemuda itu mengangguk untuk menawarkan, dibalas oleh Cui Im yang tersenyum lebar sehingga tampak deretan giginya yang putih. Tiba-tiba pemuda itu melihat Cui Im mengambil sebuah di antara mangkok-mangkok terisi masakan, sekali menggerakkan tangan, mangkok itu melayang di udara, berputaran dan hinggap di atas meja depan pemuda itu, sedikit pun tidak tumpah kuahnya. Pemuda itu terbelalak kaget dan memandang Cui Im penuh pertanyaan, juga penuh keheranan. Cui Im tersenyum lalu berkata lirih. Silakan, Siangkong, tuan muda, masakan yang dihidangkan untukku terlalu banyak. Wajah pemuda itu menjadi merah sekali, akan tetapi dia hanya mengangguk dan menjawab lirih. Terima kasih. Kemudian mulai makan dengan lambat, tidak berani memandang ke kanan kiri karena dia merasa bahwa para tamu lainnya tentu melihat semua kejadian tadi sehingga dia menjadi malu sekali. Akan tetapi pemuda ini diam-diam merasa heran sekali mengapa tidak ada seorang pun yang mengeluarkan suara, padahal apa yang dilakukan wanita itu adalah hal yang tentu akan menimbulkan keheranan banyak orang. Melempar semangkok masakan seperti itu sungguh merupakan perbuatan aneh yang takkan dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Tentu saja pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa wanita cantik itu adalah pengawal rahasia kaisar, dan tidak tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berani mencampuri urusan wanita itu, apapun yang dilakukannya. Cui Im sudah mengambil keputusan tetap di hatinya. Pemuda inilah pilihannya. Pemuda tampan yang merupakan pendatang baru, yang begitu sopan, begitu halus dan lemah lembut, yang masih begitu murni sehingga tidak mengacuhkan kecantikan dan sinar matanya yang penuh pancaran kasih. Apakah pemuda itu masih begitu bodoh? Usianya tidaklah muda lagi, akan tetapi agaknya dia masih jejaka dan besar kemungkinan belum pernah berdekatan dengan wanita.
Pikiran ini membuat Cui Im makin terangsang dan ia menelan ludah. Ia mengilar seperti seorang wanita mengandung melihat buah muda yang masam. Harus ia dapatkan pemuda itu, untuk menemaninya sepuasnya dan untuk memancing Kang Hong. Bersambung ke bab 19. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.